Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini kita udah jalan di tahun baru ya, di 2025 ya. Semoga kita semua ya, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau tuh terjadi gitu ya di tahun 2025 yang baru ini ya teman-teman ya. Iya, jadi aku sekarang masih pagi teman-teman ya. Jadi aku habis ini mau mandi, habis itu mau kerja juga. Jadi aku sebelum aktivitas gitu, aku mau rekam ya, bikin satu video monolog ya. Karena aku kepikir gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi yang kita mau bahas kali ini adalah tentang privasi ya. Jadi aku cuma mau bilang ya teman-teman ya. Jadi kejadian mistis atau apapun itu yang ada hubungan dengan mistis itu umumnya ya sebagian besar atau hampir 100% ya. Hampir 100% itu sifatnya pribadi ya. Jadi hanya dirasakan oleh pribadi-pribadi gitu ya. Jadi hampir tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Bisa ada aktivitas mistis. Benar-benar aktivitas mistis yang ada gitu ya. Aktivitas mistis itu dalam arti kayak sesuatu yang berhubungan dengan kayak makhluk halus lah ya teman-teman. Jadi aku nggak bilang kayak ada orang kesurupan mistis, orangnya berakting, bukan berakting, maksudnya kondisi orangnya itu menggambarkan dia benar-benar kesurupan mistis, terus banyak orang melihat, oh iya benar-benar bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi maksudnya aku ini adalah contohnya begini, ada orang melihat penampakan hantu di mana gitu. Nah lalu segelombolan orang juga mengaku iya saya juga lihat. Nah itu jarang terjadi ya, hampir tidak mungkin terjadi ya teman-teman ya. Jadi kejadian mistis itu sifatnya adalah privasi ya, jadi lebih ke pribadi ya. Karena aku sebagai seorang indigo aja tuh, antar sama-sama orang indigo aja tuh memang ada juga kayak ada sosok yang aku bisa lihat, mungkin orang indigo lain nggak bisa lihat, atau kita bisa sama-sama lihat, atau bahkan kita sama-sama tidak bisa melihat gitu orang lain yang, maksudnya kalau ada beberapa orang gitu ya, ya orang lain justru yang lihat gitu. Jadi benar-benar sangat pribadi, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari aura kita gitu ya, pikiran kita, kondisi lingkungan, kondisi dari aura, kondisi dari kondisi si hantu atau penampakannya itu sendiri gitu ya. Jadi benar-benar sifatnya sangat personal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang yang mengaku melihat hantu bareng-bareng gitu, aku yakin ya itu adalah sebuah yang tidak benar gitu ya. Aku yakin seperti itu, tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Ini hanya melalui pengalaman, penglihatan, dan keyakinan aku sebagai seorang indigo. Aku berusaha ya untuk menyampaikan yang benar ya teman-teman ya. Jadinya bila ada kejadian atau ada penampakan gitu ada penampakan yang dilihat oleh banyak orang gitu ya, banyak orang mengakui gitu dia lihat hantu di situ, semuanya mengakui itu, kemungkinan besar adalah sebuah kebohongan ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya, karena aku yakin gitu ya, melalui pengalaman hidup aku selama 40 tahun lebih ya sebagai seorang indigo, aku melihat memang kejadian mistis itu sifatnya personal ya, jadi lebih ke pribadi-pribadi masing-masing gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya kalau ada orang kesurupan massal gitu ya atau apa, itu udah pasti nggak benar begitu ya, bukan kesurupan mistis, tapi mungkin kesurupan karena kegelisahan atau mungkin karena mental atau apa gitu, depresi, stres atau apa gitu, udah pasti begitu teman-teman ya. Jadi tidak mungkin kesurupan mistis atau aktivitas mistis itu terjadi ke banyak orang gitu ya secara bersama-sama gitu. Itu hampir tidak mungkin ya teman-teman ya. Iya, jadi ini aku mau cerita gitu ya, pengalaman nyata aku ya, pengalaman hidup aku. Ada dua sih, tapi kalau keburu aku cerita dua-duanya, kalau enggak aku sampaikan satu aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang ya videonya ya. Iya, jadi gini, jadi waktu aku SMA itu udah selesai ya, udah mau tamat gitu ya, itu kan ada kayak acara perpisahan murid lah gitu ya. Jadi perpisahannya aku ini diadakan di Jawa Barat. Jadi kita kayak sewa wisma begitu ya, sewa wisma gitu. Jadi di situ murid-murid ya, pelajar-pelajar itu yang udah mau lulus nih, udah mau SMA 3, udah mau selesai gitu kan, udah mau berpisah, itu ada acara perpisahan. Nah, jadi ya kita kayak di wisma di Jawa Barat ya, di daerah puncak-puncak situ lah teman-teman ya. Ya, nah itu kan ada kamar-kamar gitulah, jadi kita satu kamar itu 5 orang gitu ya, yang dipisah cowok-cowok, yang cewek-cewek gitu, gedungnya pun berbeda gitu. Nah itu
aku sama teman-teman gitu yang aku dan 4 orang teman, jadi kan satu kamar 5 orang ya, itu menempatilah di satu kamar begitu. Nah itu di kamar itu memang ada 2 penampakan ya teman-teman ya. Satu itu ada penampakan di kamar mandi, dan satu lagi ada di kayak di pojokan begitu ya, dekat lemari ya. Itu memang ada penampakannya teman-teman ya. Aku sebagai seorang indigo melihat ya. Nah jadi ya udah gitu, aku kan udah tahu gitu ya, dia tidak mengganggu, cuma ada aja di situ ya. Ya udah, aku juga nggak bilang apa-apa supaya tidak ada kepanikan atau apa kan. Jadi ya udah, aktivitas seperti biasa di situ. 2 malam 3 hari ya. 3 malam 4 hari ya. Nah ya udah, aktivitas gitu-gitulah ya. Singkat cerita ya udah gitu, udah selesai. Habis itu yang teman aku ini yang satu kamar sama aku itu ada satu orang dia bilang gitu loh, dia bilang kayak nggak enak banget itu kamar, kayak ada apa gitu, tapi dia nggak tahu apa gitu, cuma nggak enak lah gitulah, kayak nggak enak aja gitu. Nah cuma satu yang mengakui seperti itu gitu, sisanya yang 3 lagi teman-teman aku, 3 lagi dia bilang nggak ada apa-apa tuh, nggak ada apa-apa sama sekali gitu, biasa aja gitu loh, bener-bener nggak rasain apa-apa gitu. Nah gini teman-teman ya, jadi memang kejadian mistis atau aktivitas mistis itu terjadinya personal ya, jadi lebih ke pribadi masing-masing ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sosmed atau di mana ya, itu kayak ada orang merekam ya, kayak ada orang merekam itu kayak ada hantu wanita gitu ya di atas pohon, terus dia terbang-terbang gitu, terus orang di bawahnya teriak-teriak gitu ya, hantu teriak-teriak gitu. Nah itu aku pastikan itu adalah hoax ya teman-teman ya, aku pastikan ya sebagai seorang indigo ya. Cuma aku tetap disclaimer ya, aku yakin sekali itu adalah hoax ya, jadi tidak benar ya bisa seperti itu ya. Jadi tidak mungkin gitu ya, hantu itu menampilkan diri, habis itu dia bisa direkam di kamera, habis itu bisa dilihat orang rame-rame dan berteriak-teriak gitu. Nah itu sudah tidak mungkin terjadi gitu teman-teman ya. Kalau memang bisa terjadi berarti pengalaman aku sebagai seorang indigo ini selama 40 tahun aku hidup gitu ya, yang aku rasakan, yang aku lihat itu akan benar-benar tidak ada gunanya lagi gitu teman-teman ya. Aku berani bertaruh seperti itu gitu ya, jadinya itu tidak mungkin terjadi gitu teman-teman. Iya, ini ada satu cerita lagi, cerita tentang waktu aku baru masuk kuliah gitu ya. Itu kan ada malam kayak malam pengenalan lah mahasiswa gitu ya. Jadi aku kuliahnya tuh di provinsi Banten ya teman-teman ya. Aku nggak bilang lah ya tempat kuliahnya di mana ya, tapi intinya di provinsinya Banten gitu. Jadi malam itu ada kayak acara pengenalan mahasiswa baru ya. Jadinya kita orang ada acara malam kayak di ruang kelas, tapi dibikin bukan ruang kelas sih, aku lupa lah ruang apa gitu, kayak ada sebuah ruangan gitu ya, ruangan tapi dibikin live music, jadi kayak ada musik melo gitu. Di situ kita ada acara lah kayak games mini gitu. Nah itu kita semua pakainya adalah piyama ya teman-teman ya, jadi piyama party lah kira-kira seperti itu ya, semua orang pakai piyama gitu. Nah itu kan ada kayak meja-meja begitu ya, nah kita duduk begitu. Nah itu kan kayak agak-agak gelap lah, kayak agak-agak gelap-gelap begitu. Nah itu ada satu orang gitu ya, dia duduk agak di pojok gitu. Terus teman-teman yang lainnya aku kan belum gitu kenal ya terus semua ya, tapi memang kita semua ini adalah yang maksudnya yang aku temen yang dekat-dekat aku ini semua ini adalah yang satu jurusan, jadi akhirnya nanti kenal juga begitu, kira-kira seperti itu. Nah itu ada satu orang duduk di pojok dan itu diledekin oleh beberapa orang ya. Itu beberapa orangnya yang ledekin dia kayaknya memang udah kenal begitu ya, kayaknya memang dari SMA yang sama gitu. Nah dia bilang tuh di belakang lu ada hantu, kira-kira seperti itu, kayak ada penampakan gitu. Nah itu 3 atau 4 orang mengakui gitu ya. Nah gitu. Nah aku sebagai seorang indigo melihat nggak ada apa-apa gitu loh. Dia duduk di pojok gelap-gelap juga nggak ada apa-apa di belakang gitu kan. Aku diam aja gitu. Oh gitu, ya udah gitu. Ya udah, berjalannya waktu gitu. Aku coba ngulik-ngulik begitu ya. Intinya kesimpulannya adalah ketiga temen yang bilang ada hantu ke temennya yang lagi duduk di pojok yang waktu acara malam pengenalan yang piyama party itu adalah bohong ya teman-teman ya. Jadi mereka itu udah skenario kan gitu ya untuk menakuti temennya gitu. Jadi
Jadi itu bohong ya, mereka bertiga itu bohong teman-teman ya. Jadi memang tidak bisa ya, memang tidak ada gitu ya aktivitas mistis atau penglihatan atau penampakan yang bisa dirasakan oleh segerombolan orang begitu yang rame-rame melihat sosok yang sama atau apa. Itu tidak, menurut versi aku sebagai seorang indigo ya, melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ya selama aku hidup ya, aku sampaikan yang benar ya teman-teman ya, itu tidak terjadi ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Ya paling begitu aja sih untuk video kali ini gitu teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa bisa bisa komen atau PM aku di DM aku di IG gitu ya, aku pasti bales ya teman-teman ya kalau aku tahu ya. Terima kasih teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Tetap semangat ya di tahun baru ini ya, tahun 2025 ya. Saatnya kita maju, selalu sehat ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya. Terima kasih.